Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cahya Sani Mamonto dengan NIM 231011044, Prodi S1 Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia Timur. Baik, pada kesempatan video kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya mengenai pembahasan konsep ketuhanan. Nah, jadi teman-teman, mungkin sebagian dari kalian sudah ada yang mengetahui dalam sejarah pemikiran tentang konsep ketuhanan. Terkait dengan pembahasan konsep ketuhanan atau ilmu kalam dari era perkembangan filsafat Yunani hingga sekarang di era filsafat kontemporer itu mengalami perdebatan yang sangat dinamis, karena inti dari masalah pertama ialah tentang wujud, ada atau tidak adanya Tuhan itu sendiri. Dan dari topik itulah kemudian banyak para filosof dan pakar teologi mulai mengembangkan pertanyaan, definisi, serta argumentasi mereka untuk mengkaji lagi lebih jauh terkait dengan masalah konsep ketuhanan. Nah, di samping itu, para pakar teologi dan filsuf muslim juga mengalami perdebatan masalah konsep ketuhanan. Akan tetapi, perdebatan yang terjadi di kalangan para pemikir Islam bukan mengenai akan ada atau tidaknya Tuhan, tetapi ada masalah lain seperti pakar teologi, ada perdebatan yang panjang yang dialami oleh kaum Asy'ariyah dan kaum Mu'tazilah terkait dengan pembahasan keadilan ilahi, sedangkan yang terjadi di kalangan para filsuf muslim adalah perdebatan tentang kemendasaran aslatul wujud atau aslatul mahiyah yang diperdebatkan oleh aliran kaum peripatetik dan kaum iluminasi. Akan tetapi dari perdebatan mereka hanya menghasilkan satu kesimpulan saja, bahwa Allah adalah Esa. Nah, maka dari itu untuk masuk ke dalam poin-poin materi ini terkait dengan pembahasan konsep ketuhanan, saya menyebutkan mukadimahnya sebagai penghantar agar kita sama-sama memahami bahwa terkait dengan materi ini sebenarnya sudah dibahas oleh para pemikir-pemikir terdahulu dan para nabi sebelumnya. Nah, bagaimana sejarah pemikiran manusia tentang Tuhan terkait dengan pembahasan konsep ketuhanan atau ilmu kalam? Kita melihat bahwa bukan hanya para nabi utusan Allah Subhanahu wa taala atau para sahabat tabi'in yang membahas akan konsep ketuhanan, tetapi ini juga terjadi di kalangan para filosof Yunani kuno yang membahas tentang kosmologi atau ilmu alam, yang dimana mereka dengan gagasan-gagasan yang mereka dapatkan mulai merenungkan tentang keberaturan alam yang terjadi secara sistematis. Dan mereka meyakini bahwa pasti ada satu energi atau wujud yang eksis yang melebihi alam ini, dan energi atau wujud inilah yang mengatur semuanya. Misalnya ada Gorgias, Zeno, Plato, dan Aristoteles. Mereka semua adalah seorang pakar filosof yang mengkaji tentang wujud yang melebihi wujud materi dan wujud non-materi, yang pada masa itu mereka menyebutnya dengan kata theos, yang artinya Tuhan, yang kemudian dalam disiplin ilmunya disebut dengan teologi atau ilmu yang mengkaji tentang konsep ketuhanan. Nah, lalu dengan bergulirnya waktu ke waktu dan dengan timbulnya beberapa pakar filosof baru, terlebih pada zaman abad pencerahan, muncullah berbagai macam aliran di barat yang mulai meragukan tentang adanya Tuhan. Jadi teman-teman, yang dimaksud dengan konsep ketuhanan menurut mereka adalah hasil pemikiran tentang Tuhan baik melalui pemikiran lahiriah maupun batiniah, dari penelitian rasional maupun pengalaman batin, seperti kaum rasionalis yang mengatakan bahwa Tuhan adalah hasil imajinasi manusia. Dia tidak berbeda dengan konsep-konsep mustahil dalam pemikiran manusia. Misalnya segitiga bersisi 4, sebagian lebih besar daripada keseluruhan, manusia berkepala naga, yang mereka anggap bahwa konsep ketuhanan sama seperti itu. Yang apabila kita mempercayai hal ini, maka kita tidak akan tahu kemana dan bagaimana akhir hidup manusia. Nah, makanya dalam pandangan Islam melalui paradigma dari beberapa pakar teolog dan filosof muslim, mereka tidak menafikan Tuhan, akan tetapi mereka lebih memperkuat argumentasi tentang konsep ketuhanan. Pemikiran Islam tentang Tuhan dalam Islam melahirkan ilmu kalam, ilmu tauhid atau ilmu usuluddin di kalangan umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Aliran-aliran tersebut ada yang bersifat liberal, tradisional, dan ada aliran yang di antara keduanya.
Ketiga corak ini mewarnai sejarah pemikiran ilmu ketuhanan atau teologi. Dalam Islam, aliran-aliran tersebut antara lain seperti Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, dan Asy'ariyah, yang mana beberapa aliran tadi hanya membahas seputar eksistensi ilahi, konsep penciptaan, keadilan ilahi, serta pembahasan tentang qada dan qadar. Nah, teman-teman, itulah sedikit ulasan terkait sejarah konsep ketuhanan. Baik, selanjutnya yaitu pembahasan terkait cara mudah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tanda-tanda yang jelas bahwa semua makhluk yang berakal atau manusia dengan akal budinya, ia dapat berpikir dan memahami bahwa alam semesta berserta makhluk lainnya yang memiliki siklus peredaran secara teratur tidak terjadi secara begitu saja, melainkan ada yang mengaturnya, bahwa pergantian siang dan malam, bumi yang tetap beredar pada porosnya ini bukanlah hasil kerja manusia atau partikel kecil yang lebih tidak masuk akal, melainkan ada suatu sebab yang menjadi kausa prima yang kita yakini sebagai Tuhan. Kemudian yang kedua, pembuktian atas wujud Tuhan. Nah, teman-teman, bagaimana membuktikan Tuhan dengan dalil rasional? Salah satunya kita bisa menggunakan konsep kausalitas atau hukum sebab akibat. Tapi sebelumnya, para pakar teolog muslim telah membagi realitas ke dalam dua bagian. Ada wajib al-wujud atau wajib wujud dan mungkinul wujud atau wujud mungkin. Wajib wujud adalah suatu wujud yang mewujud dengan dirinya sendiri, yang artinya dialah wujud yang paling awal atau Tuhan. Sedangkan mungkinul wujud adalah suatu wujud yang keberadaannya butuh pada wujud yang lain, seperti wujud anak yang ada karena wujud orang tuanya. Dengan berdasarkan pembagian realitas ini, maka kita memiliki 3 pertanyaan yang bersifat asumsi untuk membuktikan wujud Tuhan. Yang pertama, apakah setiap realitas itu wajib wujud? Yang kedua, apakah setiap realitas itu mungkin wujud? Dan yang ketiga, apakah sebagian realitas wajib wujud dan sebagiannya adalah mungkin wujud? Dari ketiga pertanyaan di atas, kita harus melihat dan menelaah asumsi yang kedua, bahwasannya apakah setiap realitas itu mungkin wujud. Nah, apabila kita mengatakan bahwa semua ada di alam semesta ini adalah mungkin wujud, konsekuensinya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah mungkin wujud. Dengan kata lain, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala ada karena ada yang menciptakan, atau Allah Subhanahu wa taala ada karena wujud yang lain, dan itu mustahil. Ini bisa dibuktikan dengan hukum kausalitas. Misal, anak adalah akibat dan orang tua adalah sebab. Begitu juga dengan orang tua adalah sebab, namun ia juga adalah akibat dari orang tuanya. Dan jika seterusnya seperti itu tanpa memiliki akhir, maka ini juga mustahil, atau dia akan menjadi hipotesa atau rantai yang tak berujung. Maka manusia dengan akal budinya menuntut bahwa sebab akibat tadi harus berakhir pada satu sebab yang disebut sebagai sebab awal atau sebab niscaya, yang ada dengan sendirinya atau wajib wujud, wajib atau yang sering kita sebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kemustahilan teori tasalsul dan teori daur. Jadi pada pembahasan kali ini ringkas saja teman-teman, bahwa mengapa teori tasalsul atau hipotesa ini menjadi mustahil, karena manusia tidak akan pernah bisa membayangkan bagaimana suatu rantai yang tidak memiliki ujung atau panjang kayu yang tidak memiliki akhir. Pasti dalam benak pemikiran manusia, setiap bola rantai yang saling berhubungan dalam sebuah kayu yang berukuran panjang pasti harus memiliki akhir dan ujung atau tempat bergantungnya yang menjadi sebab awal. Nah, yang terakhir adalah argumentasi Quran. Banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran yang menerangkan tentang Tuhan. Salah satunya dalam Quran surat Al-Fatihah ayat 2 yang terjemahannya, segala puja dan puji hanya milik Allah, Rabb alam semesta. Artinya Tuhan hanyalah Allah. Kemudian dalam surat Al-A'la ayat 2 dan 3 yang terjemahannya, Allah menciptakan dan menyempurnakan, yang menentukan ukuran-ukuran ciptaannya dan memberi petunjuk. Dan masih banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan tentang kemahaannya Tuhan dan kejelasan bahwa Tuhan adalah sebab awal atau wajibul wujud.
Nah, sekarang mari kita lihat penyimpangan yang terjadi dalam konsep ketuhanan. Dalam konsep ketuhanan, kenapa adanya penyimpangan yang terjadi? Ini bisa kita lihat dengan 3 faktor utama. Yang pertama, faktor kejiwaan. Faktor kejiwaan adalah faktor yang mendorong seseorang kepada pandangan estetik. Meskipun ia tidak menyadari adanya pandangan tersebut, faktor terpenting adalah rasa ingin senang, santai, malas, dan tidak memiliki rasa tanggung jawab. Yang kedua, faktor sosial. Faktor sosial adalah situasi dan kondisi buruk semacam ini akan mengikis pandangan dan akidah yang benar dari pikiran sebagian orang yang dangkal pandangannya, pemikirannya, serta tidak dapat mengkaji secara jeli faktor-faktor yang sebenarnya terjadi di balik kondisi tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu faktor pemikiran, yaitu yang dimaksud dari faktor pemikiran di sini adalah berbagai dugaan dan keraguan yang terbetik di benak seseorang atau ia dengan dari diri orang lain, akan tetapi ia tidak mampu menghadapi lantaran kemampuannya yang minim untuk berpikir dan berargumentasi. Baik, selanjutnya kita akan membahas beberapa keraguan atas konsep ketuhanan, yang mana pembahasan ini tidak berbeda dengan pembahasan selanjutnya, yaitu pandangan kaum materialisme terhadap konsep ketuhanan, yang mana terdapat keraguan yang dilontarkan kepada Tuhan. Mereka mengatakan bagaimana kita beriman kepada realitas yang tidak dapat kita indra. Nah, yang dimana kita tidak akan mengetahuinya tanpa perantara indera, dan juga seperti klaim dari kaum materialisme yang mengatakan bahwa maujud hanya sama dengan materi. Mereka menganut hukum fisika yang mana bahwa wujud harus meliputi materi, yaitu panjang, lebar, tinggi, dan padat. Atas dasar inilah mereka mengingkari dari wujud Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, mereka juga tidak mempercayai bahwa alam memiliki tujuan akhir, dan sebagaimana yang telah saya singgung dari awal bahwa mereka dapat digolongkan sebagai manusia yang belum mencapai tingkat kesadaran. Nah, maka dari itu setelah kita sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud niscaya, sekarang saya akan membahas tentang tauhid kepada Tuhan. Nah, baik teman-teman, setelah mengulas sedikit tentang pembahasan konsep ketuhanan dan pembuktian atas wujud Tuhan, maka selanjutnya sebab atau wajibul wujud tadi kita harus mengakui sebagai eksistensi yang esa dengan cara bertauhid. Nah, apa itu tauhid? Tauhid secara bahasa bersumber dari kata wahada, yuwahidu, yang artinya menjadikan sesuatu itu satu, tunggal atau esa. Secara istilah syar'i, tauhid berarti mengesahkan Tuhan, dalam hal ini mencipta, menguasai, dan mengikhlaskan, memurnikan peribadaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan sesembahan yang lain, dan menetapkan asma-asma Allah. Bertauhid dengan lisan belumlah cukup, karena ia mempunyai konsekuensi yang harus ditunaikan. Artinya, bertauhid harus dengan tindakan yang mana kita meninggalkan sesembahan yang lain dan hanya menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bertauhid bukan dilakukan dengan lafaz tanpa adanya pengaktualan. Oke, baik, mungkin hanya itu yang saya dapat sampaikan pada materi kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.